Siapa nih yang suka tidur pakai guling? Tapi kamu tahu nggak sih, kalau sebenarnya guling itu diadopsi dari kebudayaan bangsa lain. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas 11 IPS MAN Tebing Tinggi akan memberikan materi terkait dampak kolonialisme bagi bangsa Indonesia. Materi kali ini kita bagi menjadi 4 poin. Poin pertama, dampak di bidang politik, dampak di bidang budaya, dampak di bidang pendidikan, dan dampak di bidang ekonomi. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu di bidang politik. Seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia memakai sistem trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari trias politika inilah, sistem pemerintahan Indonesia menjadi tertata rapi. Ada Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan, seperti Istana Presiden yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, kantor DPR RI di Senayan, dan kantor pusat Kementerian Sosial yang berada di Jakarta Pusat. Lalu, kenapa bisa di Pulau Jawa? Hal ini dikarenakan pusat pemerintahan VOC pada zaman itu berada di Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Mari kita lanjut di bidang budaya. Ada permainan petasan dan penggunaan guling saat tidur yang ternyata diadopsi dari bangsa Belanda. Lalu juga ada akulturasi bahasa, seperti handuk yang berasal dari bahasa Belanda yaitu handuk, sepatu yang berasal dari Portugis yaitu sepatu, dan juga ada buku yang berasal dari bahasa Inggris, book. Lalu juga terdapat bangunan-bangunan bersejarah seperti kantor pos Medan dan juga gedung London Sumatera yang berada di Medan. Kita lanjut di bidang pendidikan. Adanya sekolah-sekolah yang didirikan seperti sekolah pertama di Indonesia yaitu Seminari di Ternate, di mana sekolah ini dibangun oleh bangsa Portugis untuk menyebarluaskan agama Katolik. Hollands Inlandse School dan Europees Lagere School yang didirikan oleh bangsa Belanda. Dan yang terakhir kita masuk di bidang ekonomi. Yang pertama kali ialah sistem transportasi, di mana transportasi modern pertama kali ialah tram kuda di Batavia pada tanggal 20 April 1869. Lalu, semakin berkembang menjadi kereta api yang pertama kali di Priangan pada tahun 1879 sampai 1882. Selanjutnya, terdapat sistem ekonomi uang, di mana pada zaman itu alat pertukaran barang atau alat pertukaran pembayaran ialah uang, dan mata uang yang terkenal ialah mata uang gulden. Nah teman-teman, kita sudah mempelajari nih dampak-dampak kolonialisme di bidang politik, di bidang budaya, di bidang pendidikan, dan di bidang ekonomi. Semoga materi kali ini bermanfaat. Thank you for watching.